Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam tuntunan dan penyertaannya. Kita boleh menikmati lagi hari baru pemberian Tuhan di hari ini. Oleh karena itu, mengawali akan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kita di hari ini, kita akan dituntun dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari saya ajak kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, bersyukur kami Tuhan untuk segala karya yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kami ini. Di pagi hari yang indah berbahagia ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami. Nafas kehidupan kuat dan sehat yang berasal daripada Tuhan boleh ternikmati dalam kehidupan kami di saat ini. Bapa di dalam sorga, mengawali akan tugas dan tanggung jawab kami di hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Engkau yang menuntun kami ya Tuhan. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu yang akan menaungi kami semua, baik hamba-Mu, tetapi juga jemaat-jemaat-Mu yang boleh mendengar akan pemberitaan firman-Mu ini, sehingga kami boleh memahami dengan benar akan maksud dan kehendak-Mu ini. Mohon ampun Bapa akan salah dan dosa yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu, dan Engkau melayakkan kami untuk boleh membaca dan merenungkan bagian firman-Mu di saat ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam renungan harian keluarga di hari Jumat ini di tanggal 10 Februari 2023 dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7. Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7 dalam satu perikop pokok anggur yang benar. Firman Tuhan berkata demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Demikian pembacaan firman Tuhan di saat ini. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir-akhir ini banyak pencari kerja yang mengajukan permohonan atau melamar pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan, baik itu di instansi negeri ataupun swasta. Tentu mereka sangat berharap untuk dapat diterima ketika mereka memasukkan lamaran. Tetapi tentunya dari sekian banyak pelamar, tidak semua yang akan diterima karena jumlah pencari kerja lebih banyak dari yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, tentunya di sini banyak yang kecewa karena permohonan mereka tidak diterima. Akibatnya banyak suara-suara sumbang yang muncul. Misalnya mereka yang diterima karena punya ikatan keluarga, punya hubungan yang dekat, jenjang pendidikan yang dibutuhkan tidak sama dengan pencari kerja, memberikan uang sogokan, dan bermacam-macam alasan lain yang memperlihatkan ekspresi kekecewaan mereka. Berbagai macam hal ini dijadikan alasan tidak diterima bekerja. Kalau pencari
kerja yang tangguh, pasti dia tidak akan kecewa. Tetapi tentunya dia akan mengevaluasi di mana kelemahannya, untuk kemudian akan berusaha meningkatkan kompetensi sampai ia boleh diterima. Berhubungan dengan permintaan yang diterima, Alkitab berkata dalam pembacaan kita Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Menghadapi kenyataan di atas, pasti kita akan berpikir bahwa mereka yang tidak diterima bekerja pasti belum berkenan kepada Tuhan Allah. Tentunya tidak demikian, sebab Tuhan Allah pasti mempunyai suatu rencana yang baik bagi mereka. Oleh karena itu, jangan pesimis bila menghadapi hal yang demikian. Yesus Kristus berkata, "Kamu harus tinggal di dalam aku." Orang yang percaya hendaknya harus bergaul dekat dengan Yesus Kristus, sehingga apa yang diminta kepadanya, cepat atau lambat, pasti akan dikabulkan. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai keluarga Kristen, belajar dari firman ini, kita perlu mengoreksi diri, apakah hidup kita selama ini tinggal di dalam Yesus Kristus atau tidak. Kita tidak menerima apa yang diminta dalam doa karena hidup jauh lebih bahkan terpisah dari firman-Nya. Wujud tinggal dalam Yesus Kristus adalah kita selalu berdoa, belajar firman, beribadah, dan melakukan apa yang dikehendakinya. Marilah kita sebagai keluarga Kristen selalu menjadi keluarga yang bersekutu, bersaksi, dan melayani. Pasti apa yang kita minta yang berkenan kepada Tuhan Allah akan dikabulkan oleh Allah, menjadi bagian kita di tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarga kita masing-masing. Firman Tuhan ini akan senantiasa memberikan penguatan kepada kita ketika kita akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberkati juga firman-Nya di saat ini. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami baca bersama-sama di pagi hari ini. Kami percaya firman ini akan termeterai dengan benar, menjadi suatu bagian yang akan mendapat tempat di dalam hati kami, tetapi juga kami dapat melakukan firman ini dalam kami mau melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Beri kami kekuatan ya Tuhan, hikmat yang berasal daripada-Mu, sehingga kami pun mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur bahwa semua ini boleh terjadi oleh karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam berbagai hal yang boleh teralami dalam kehidupan pribadi kami lepas pribadi, dalam kehidupan keluarga kami masing-masing di pagi hari ini, sesungguhnya kami mau meyakini dan mengimani bahwa itu adalah anugerah cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, ketika Tuhan memperkenankan kami menikmati hari pemberian-Mu ini, maka kami pun
akan melakukan segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan, Engkau yang akan mengawali segala langkah kerja kami. Memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan kepada kami, sehingga kami mampu untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami di sepanjang hari ini, di dalam tuntunan dan penyertaan daripada Tuhan sendiri. Dan biarlah ya Tuhan, apa yang akan kami kerjakan itu semua dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu yang suci, mendatangkan berkat dalam kehidupan kami, tetapi juga dalam kehidupan sesama kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam pergumulan, baik itu karena sakit tetapi juga karena pergumulan-pergumulan yang lain yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami mohon kiranya Tuhan juga akan melawati mereka. Tuhan akan berkati akan kehidupan mereka. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik yang mereka harus lalui. Karena kami sungguh percaya ketika kami berpengharapan kepada Tuhan, maka semuanya itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, demikian kami berdoa untuk Komisi IT Jemaat Gemim Shalom Tetempangan, yang dengan sukacita ya Tuhan selalu memberi diri dalam pelayanan mereka untuk mewartakan kabar sukacita kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Biarlah Engkau akan terus memberkati mereka ya Tuhan. Berkati apa yang telah mereka lakukan ini, tetapi juga berkati segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka dalam perjalanan kehidupan pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Dan biarlah dalam tugas dan tanggung jawab yang telah mereka laksanakan di Jemaat Gemim Shalom Tetempangan ini, nama Tuhan yang selalu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kehidupan kami di sepanjang hari ini, tugas tanggung jawab pekerjaan kami senantiasa serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Sambil kami mohon ampun akan setiap salah dan dosa yang selalu kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini kepadamu. Amin.